Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 diambil dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sudah memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus di minggu ini, di minggu Septuagesima. Bagaimana pada minggu ini kemarin kita diingatkan bahwa hanya Tuhanlah pengharapan kita, karena melalui Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa dia sudah memiliki pandangan ke depan bahwa akan ada seorang Mesias, akan ada Yesus Kristus yang akan menjadi pembebas bagi dosa-dosa kita. Kita tahu dosa adalah maut, karena itu seharusnya kitalah yang mendapatkan ganjaran akibat dari dosa kita itu. Tetapi Yesaya memprediksikan, Yesaya menyikapkan kepada kita bahwa Mesias itu akan tertikam karena pemberontakan kita. Dia akan diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran itu apa yang dia dapatkan, bahkan mendapatkan keselamatan bagi kita yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sekuat apapun kita, sejago apapun kita, sebenarnya kita adalah makhluk orang yang berdosa. Tetapi bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita miliki, kita disembuhkan. Tetapi karena kasih Allah itu sendiri melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang akhirnya menjadi pendamai bagi kita. Karena itu kita diingatkan hanya Tuhanlah pengharapan, tidak ada yang lain. Hanya dialah yang dapat menyembuhkan kita, hanya dialah yang dapat memberikan pengampunan kepada kita. Karena itu kita semakin diingatkan untuk merenungkan kembali bagaimana perjalanan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita semakin mensyukuri bahwa bukan karena apa yang kita miliki, tetapi semua hanya karena kasih Allah yang begitu hebat kepada kita. Karena itu tidak ada yang perlu kita sombongkan, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Mari kita merenung, kita mengingat
masa-masa penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus semakin menguatkan kita, semakin membuat iman kita tidak goyah. Apa yang kita alami di penderitaan di bumi ini itu belum seberapa dengan apa yang telah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dari yang kita alami sudah Dia alami. Karena itu Tuhan kita Yesus Kristus memberikan contoh kepada kita. Dia mampu untuk melewati penderitaan itu, bahkan mengubah kematian menjadi kehidupan. Maka kita ketika masih mengalami penderitaan di bumi ini, ingatlah Tuhan pasti akan menyertai dan memberikan kekuatan. Tetapi selagi kita masih hidup, kita pasti akan mengalami pergumulan itu. Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita Dia mampu, dan Dia memberikan kekuatan kepada kita, dan Dia menjadi penyembuh bagi luka-luka kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah diingatkan akan masa penderitaan-Mu. Karena ulah kami, karena dosa kami, anak-Mu Tuhan Yesus telah jatuh untuk menerima itu. Ajar kami untuk mensyukuri berkat ini. Banyak sekali dari kami yang tidak mensyukuri ini, bahkan seakan-akan itu semua karena kebaikan dan kehebatan kami. Tetapi tidak ada yang membuat itu karena kasih yang begitu besar. Oleh sebab itu ajar kami agar kami semakin menggumuli akan penderitaan yang telah dilakukan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan semakin membuat iman kami semakin kuat. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.